لنا محمدا عبده والرسول الذي بلغ الرسالة وعاد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا على جهاده وتركهم بالملة حنيفة سمحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وأنتم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فليقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini, hari ini merupakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang disebut dengan sebutan hari raya. Raya artinya besar. Hari raya mengandung pengertian hari yang besar, karena memang hari ini hari yang dimuliakan Allah, hari yang dibesarkan Allah, yang besarnya karena dibesarkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang yang beriman. Kemudian hari ini disebut juga dengan hari raya Id, hari raya yang akan kembali, karena memang hari raya ini, hari Id ini, dia akan kembali dalam setiap tahunnya. Tahun dulu dia datang, tahun ini pun dia datang, maka insya Allah dia akan kembali di tahun yang akan datang. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, apakah kita akan kembali berjumpa di tahun yang akan datang dengan dia? Maka bisa jadi salat Id kita yang baru saja kita lakukan tadi merupakan Id yang terakhir. Maka bisa jadi mendengarkan khutbah pada pagi hari ini adalah khutbah yang terakhir yang bisa kita dengarkan. Maka bisa jadi kurban kita tahun ini merupakan kurban terakhir kita di dunia ini. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita pada pagi hari yang Allah muliakan ini ingin hadir bersama kita, tetapi Allah cabut nikmat sehat darinya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin hadir untuk bersama kita melaksanakan salat Idul Adha, tapi kemudian Allah cabut kesempatan itu dari dirinya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha
kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, jamaah ini tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain ucapan dari Allahumma firlaha, ya Allah ampuni dia ibuku, Allahumma firlahu, ampuni dia ayahku, warhamha, sayangi dia ya Allah wa ibuku, warhamhu, sayangi dia ya Allah ayahku tercinta, warhamhum, sayangi mereka kedua orang tuaku ya Allah. Maka pada kesempatan ini tidak ada lain yang bisa kita ucapkan selain dari ungkapan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh hanya Engkau ya Allah Tuhan yang maha besar. Sungguh hanya Engkau ya Allah Tuhan yang maha hebat. Tiada yang lebih besar dan tiada yang lebih hebat dibandingkan dengan Zat-Mu ya Allah. Maka dari itu, usir segala kesedihan, jauhkan segala kegelisahan itu dengan takbir dan tahlil di hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita memperingati dan melaksanakan salat Idul Adha. Setiap tahun kita mendengarkan ceramah Idul Adha, namun banyak hikmah ibadah kurban yang mungkin dan barangkali belum mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bercerita, berkisah tentang Idul Adha, tentang hari raya kurban, maka menjadi tokoh sentral yang menjadi tokoh dan peneran utama ialah disebut selalu Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal kurban sejarahnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, lanjut pada zaman Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh baginda Nabi Yuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai akhirnya kepada kita sekarang ini. Tapi mengapa ibadah kurban tidak dibesarkan di zaman Nabi Adam? Mengapa bukan kurban yang dilakukan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi standar dan dijadikan tokoh sentral, tapi justru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dijadikan tokoh utama, pemeran utama tatkala kisah Idul Adha ini kita bicarakan, tatkala kisah Idul Adha ini kita ceritakan. Apa dibalik hikmah itu semua? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu disebutlah Ibrahim alaihissalam, diberi gelar oleh Allah dengan sebutan Khalilullah. Allah panggil Ibrahim dengan sebutan wa takhadallahu Ibrahim khalilan. Allah gelari Ibrahim dengan khalilan, yang artinya hamba yang sangat Allah cintai, hamba yang sangat Allah sayangi. Namun mengapa hamba yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, justru mendapatkan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian yang datang bertubi-tubi seakan tak pernah mau berhenti? Ternyata hikmah Idul Adha, hikmah ibadah kurban terkandung di dalamnya.
Baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban sebanyak 63 ekor kambing dan domba saat pelaksanaan haji wada, tapi tak sebanding dengan kurban yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama dibalik hikmah mengapa Ibrahim yang jadi sosok sentral ialah datang dari orang yang ia sayangi, datang dari orang yang ia segani, yang membesarkan dirinya dari kecil hingga dia dewasa, tak lain dan tak bukan ialah ayahnya sendiri yang bernama Azar. Ayahnya seorang penyembah berhala, bukan hanya sebagai penyembah, tapi dia juga arsitek pembuat berhala untuk kemudian disembah oleh kaumnya. Maka tatkala Ibrahim menasihati ayahnya, marah ayahnya, dia katakan, hai Ibrahim, jika engkau tak berhenti menasihatiku, tak berhenti menceramahiku, tak mau berhenti mengajakku untuk masuk ke dalam agamamu dan menyembah Tuhanmu, wahzurni mahriya, maka akan kulempar engkau, pergilah sejauh-jauhnya dan jangan pernah kau kembali menampakkan diri di hadapanku. Diusir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam oleh ayahnya sendiri. Namun Ibrahim alaihissalam tidak pernah